Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lanjutan terjemahan kitab Ayyuhal Walad karya Al-Ghazali, Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, halaman 279. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, wahai anakku, ba'du masailika, beberapa pertanyaanmu, min hadzal kubail, seperti ini. Wa ammal ba'du, adapun sebagian lagi, alladzi yastaqimu lahul jawab, yang bisa mendapatkan jawaban, faqad zakarnahu, itu sudah kami jelaskan, fi Ihya'i al-ulum, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa ghairihi, dan dalam kitab lainnya. Wa tazakkar hahuna, ingatlah itu di sini. Nabda'u minhu, kita mulai darinya. Wa nusyiru ilaihi, dan kami mengisyaratkan kepadanya. Fanaqulu, maka kami katakan, qad wajaba, telah wajib, ala saliki, kepada orang yang menempuh jalan menuju akhirat, arba'atu umurin, 4 hal. Al-amrul awal, perkara yang pertama, qadun sohihun, keyakinan yang benar, la yakunu fihi bid'ah, yang tidak tercampuri oleh bid'ah. Wasani, perkara yang kedua, taubatun nasuhun, taubat yang tulus, la yarji'u ba'daha ila zillah, yang setelahnya tidak kembali lagi kepada kesalahan. Wasalis, perkara yang ketiga, istirdaul khusumi, meminta keridhaan dari para musuh, hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa, li ahadin alaika, kepada dirimu atas seseorang, hakun, hak apapun. Ar-rabi, yang keempat, tahsilu ilmi syariah, mempelajari ilmu agama, qadra ma tuaddi bihi awamirallahi, seukuran yang dengannya engkau bisa melaksanakan perintah-perintah Allah. Summa minal ulumil akhirah, kemudian mempelajari ilmu-ilmu akhirat, ma yakunu bihin najah, yang dengannya bisa diperoleh keselamatan. Hukia, telah diceritakan, anna Syibli rahimahullahu, bahwa Syibli, seorang ulama tasawuf, semoga Allah mengasihinya, khodima arba'ami'ati ustazin, telah berkhidmat kepada 400 orang guru. Waqala, dan dia berkata, qara'tu arba'ata alafi hadisin, aku sudah membaca 4.000 hadis. Summa khtartu, kemudian aku memilih, minha, dari ke 4.000 hadis itu, hadisan wahidan, 1 hadis saja. Wa amiltu bihi, kemudian aku mengamalkannya. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku meninggalkan yang selainnya. Li'anni ta'ammaltuhu, karena aku merenungi 1 hadis ini, fa wajadtu, lalu aku dapati, kholasi, keselamatanku, wa najati, keselamatan juga, fihi, di dalam hadis tersebut. Wa ka'anna, dan seolah-olah, ilmal awwalin, ilmu orang-orang yang terdahulu, wal akhirin, dan ilmu-ilmu orang yang belakangan, kullahu, semuanya, mundarijan fihi, tercakup di dalamnya. Faktafaitu bihi, maka aku mencukupkan diri dengannya. Wazalika anna Rasulullah, yaitu hadis itu adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada beberapa orang sahabatnya, ikmal, bekerjalah kamu, li dunyaka, untuk urusan duniamu, biqadri maqamika fihi, seukuran engkau tinggal di dalamnya. Wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah engkau demi akhiratmu, biqadri baqaika fiha, seukuran engkau akan berada di sana. Wa'mal lillahi, dan bekerjalah engkau
untuk Allah, biqadri hajatika ilaihi, seukuran kebutuhanmu kepadanya. Wa'mal linnari, dan bekerjalah untuk neraka, biqadri sabrika alaiha, seukuran engkau bisa bersabar berada di dalamnya. Ayyuhal walad, duhai anakku, iza alimta hazal hadis, jika engkau sudah mengetahui hadis ini, la hajata ilal ilmil kasir, tidak diperlukan lagi ilmu yang banyak. Wa ta'ammal fi hikayatin ukhra, dan renungilah sebuah kisah yang lain. Wa zalika anna Hatiman al-Asom, yaitu bahwa Hatim al-Asom, seorang sufi yang lain, kana min ashabi Syakik al-Balkhi, dia adalah salah seorang sahabat dari seorang sufi yang bernama Syakik al-Balkhi rahimahullahu rahmatullahi ta'ala alaihima, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka berdua. Fasa'alahu yauman, Hatim bertanya kepada Syakik pada suatu hari. Qala, dia berkata, atau sebaliknya, Syakik bertanya kepada Hatim, Sohabtani mundu salasina sana, engkau sudah menjadi sahabatku sejak 30 tahun yang lalu. Ma hasolta fiha, apa yang kau peroleh darinya? Qala, Hatim berkata, hasoltu thamaniya fawaid, aku mendapatkan 4 poin minal ilmi, dari ilmu, wahia takfini, dan itu mencukupiku, minhu, dari kesemuanya, lianni arju kholasi wa najati fiha, karena aku mengharapkan keselamatanku dari ke-8 poin tersebut. Faqala Syakik, maka Syakik berkata, mahia, apa poin-poin itu? Qala Hatim al-Asom, Hatim al-Asom berkata, al-faida al-awal, poin atau topik yang pertama, inni nazartu ilal khalqi, aku mencermati, merenungi para makhluk. Faro'aitu, maka aku melihat, likullim minhum, bahwa kesemuanya, mahbuban, memiliki sesuatu yang disukai, wa ma'syuqan, dan sesuatu yang dirindui, yuhibbuhu wa ya'shikuhu, yang dia cintai dan dia rindukan. Wa ba'du zalikal mahbub, di antara yang mereka sukai itu, yusohibuhu, menemaninya, ila maradil maut, sampai pada penyakit yang membawanya kepada kematian. Wa ba'duhu ila syafiril qabri, sebagian lagi menemaninya sampai ke tepian kubur. Summa yarji'u kulluhu, kemudian semuanya pulang. Wa yatrukuhu faridan wahidan, meninggalkan dia sendirian. Wala yadkhulu ma'ahu, dan tidak masuk bersamanya, fi qabrihi, ke dalam kuburnya, minhum, di antara teman-temannya itu, atau di antara hal-hal yang dia sukai dan rindukannya itu, ahadun, satupun. Fafakkartu wa qultu, maka aku pun berpikir dan berkata, afdalu mahbubil mar'i, kekasih seseorang yang paling afdol, yang paling utama, ma yadkhulu ma'ahu, adalah yang masuk bersamanya, fi qabrihi, ke dalam kuburnya, wa yu'anisuhu fihi, yang membuatnya nyaman di sana. Fama wajadtu, lalu aku tidak dapatkan itu, ghairul a'malis sholihah, selain perbuatan-perbuatan yang sholih. Fa akhadtuha mahbuban li, maka aku jadikan amal yang sholih ini sebagai sesuatu yang ku cintai. Litakuna sirajan li, agar ia menjadi pelita bagi diriku, fi qabri, di dalam kuburku. Wa tu'anisani fihi, dan membuatku nyaman berada di dalamnya. Wala tatrukani faridan, dan tidak meninggalkan aku sendirian. Al-faida as-saniyah,
Topik yang kedua, inni ra'aitul khalqa, aku melihat manusia atau para makhluk, yaqtaduna bi ahwaihim, mengikuti hawa nafsu mereka, wa yubadiruna, dan mereka bersegera ila muradati anfusihim, pada apa-apa yang diinginkan oleh nafsu mereka. Fata'ammaltu, maka aku renungi qaulahu ta'ala, firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut kepada makom Tuhannya, lalu menahan hawa nafsunya dari apa yang ia inginkan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga akan menjadi tempat tinggalnya. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa tayaqqantu, dan aku yakin, annal Qur'an, bahwa Quran hakun sodikun, itu benar dan jujur. Fabadartu, maka aku bersegera ila khilafi nafsi, untuk melawan hawa nafsuku. Watashammartu, dan aku bersungguh-sungguh bimujahadatiha, untuk melawannya. Wama mata Tuha, dan tidaklah aku menyenangkannya, bihawa, dengan apa yang dia sukai, hatta rodiyat, sampai nafsuku suka, bita'atillahi subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah, wan qodat, dan tunduk kepada hal tersebut.